Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala aydan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aydan adzibu auladakum ala thalasi khisalin hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil qur'ani. Sadaqallahul azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, amin. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Warrahmanul qudusul ba'ithul muqtadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pengatur waktu, pembina acara yang sangat saya hormati, mudah-mudahan Allah tambah-tambah kemuliaannya. Takziman wa takriman ka para kiai, para ajengan setempat yang mohon maaf tetiasa disebut hiji-hijina, tapi tidak mengurangi sahormat dan ta'zim saya ka para kiai ajengan setempat yang tiap malam selalu aktif ngatik ngadidik ka putra-putri urang sadaya. Betul. Tiap minggu ka ibu-ibu selaku jamaahna nuduhkeun jalan pikasalamatan dunia akhirat. Patut beliau disebut dijuluki pahlawan tanpa jasa. Kena yang namanya para kiai ajengan ustaz tiba heula sampai ayeuna teu aya perhatianana ti pemerintah alias teu digaji. Betul, Bu? Makanya ibu-ibu sing nyaraah ka kiai teh nyaraan teh ibu aya tono diburit ade ngagagares bae. Jawab ibunya ka ajengan nyaraah nyaah naon? Nyaah mere. Upami ibu-ibu pengajian suka ada keropak apa enggak, Bu? Ada. Eta infak keur guru ngaji. Ibu harita mawa duit di kantong 100.000 salembar
50.000 selembar, 20.000 selembar, 10.000 selembar, 5.000 selembar, pangletikna 2.000. Begitu koropak di depan ibu, sing jujur mana nurek diasupkeun kana koropak. Paingannya mere ngasupkeun 2.000 teh pepentan loba banget. Hayang panjang umur, hayang sehat jasmani rohani sakeluarga, hayang asup surga, mere 2.000. Mikir di dia aya tukang mancing aya. Atuh geus kudu ngomong nyaho tarang lagi. Heri tukang mancing. Boleh enggak mancing seminggu sekali? Boleh, refreshing, betul, hiburan. Ieu mah aya nu mancing unggal poe mancing mulu, balik ke bebeunangan. Eta mah stres di imah nepo pamajikan goreng bae. Aya deuna uri stres meuli lauk 30 kilo diingukeun ka empang di pancingan. Eta mah super stres. Kalau mancing upana leutik menangna, mancing di laut upahnya gede menang. Mete 2.000 yang surga. Ya Allah ya Rob. Ka kamar kecil ge di kota mah 2.000 bener tak? Asup ka surga 1.000 2.000. Tapi di Bangkauni kemarin saya ke Bangkauni itu masih murah buang air kecil teh. Saya habis buang air kecil kemudian keluar aya anak-anak kecil nunggu koropak di pasihan ta 2.000. Cek budak teh, maaf aja gak ada kembaliannya. Cek urang emang berapa dek? 1.000. Urang ngahuleng bae. Ah balik deui we ki deui. Pamulanganan. Mudah-mudahan para kiai, para ajengan kita doakan biar pada sehat jasmani rohaninya, panjang umurnya, tambah berkah ilmunya, putra putrinya soleh soleha, mautnya pada husnul khatimah. Juga aparatur pemerintahan bil khusus Bapak Lurah, ayah Pak Lurah lah. Alhamdulillah. Mana Pak Lurah? Alhamdulillah. Halo Pak Lurah. Masih muda Pak Lurah. RT na ayah RT. Kalau piraku Lurah ayah RT be. Pamajikan RT Araya. Ngacu mana? Nih kajian era mah. Saya mau nanya di dia ya pamajikan RT Karuru Marontok. Soalnya kia di Karawang mah ya Pak Lurah. Rata-rata jabatan RT itu gawe pang capena, duit pang teka bagianana. Eta R yang pertama. Yang kedua, RT itu masyarakat paling berani ke RT. Ibu temenang PKH nggak dapat BLT, punten RT lu digoblok-goblok. Temenang BLT ibu RT liwat, kulak cangkeng biur handap luhur kahanap digupayan RT. Tadi ya si RT goblok. 40 orang masyarakat dia nyebut goblok ke RT. Maaf, RT jadi goblok beneran. Apa doa? Ayah nu kitu dari saya ayah. Nih saya mau nanya, desa naon ya Kang? Di desa Talaga tolong jawab, ada enggak BLT enggak tepat sasaran? Ayo weh. Artinya nu beunghar menang, nu malarat ngangap teu meunang aya. Tah meung lurah tuh. Tah kupingkeun lurah tah masyarakat. Cek ibu-ibu nu teu meunang, yes. Sekali lagi.
Desa Talaga ada BLT tidak tepat sasaran, ada yang kaya menang nu malarat calangap teu menang aya tuh Pak Lurah. Ini maaf, saya mau kasih lurus, dengerin. BLT itu uang cuma-cuma buat masyarakat Indonesia dari pemerintah di atas, masyarakat yang ada di bawah garis kemis. Artina jeung jelema rakyat Indonesia nu malar. Cuk ibu diburi, aing teu meunang tiba heula mararat. Tong nyalahkeun lurah, Bu. Jangan salahkan semua perangkat desa. Kenapa? Lurah, RW, wakil, RT, semua perangkat desa tidak menau tentang tulisan anak. Betul Pak Lurah? Ya, cek Pak Lurah, yes. Emang betul. Itu mah tulisannya geus di luhurna, di dituna, di Lauhil Mahfuzna. Setekago kaing mah. Jadi ketika ibu bapak miskin teu meunang BLT, nih tong nyalahkeun lurah. Emang tulisan geus di ditu, sabalikna bapak ibu beunghar meunang BLT geus bae. Ngusap-ngusap dada bari ngomong kieu. Aing teh beunghar mararatnya. Kalau ibu kaya dapat BLT, kemudian tetangga ibu miskin teu meunang BLT, bikeun kanu malarat kanu hakna, sok dibikeun tara. Sok lebihkeun tilok aya nu kitu di Talaga 5 hurufna Pak Lurah nu kitu jelema teh tolol. Cek ibu-ibu nu teu meunang yes tolol. Saya cuman bilang tolol Pak Lurah. Rasulullah yang mulia yang wajib benarnya mustahil salahnya pernah mengatakan begini, 2 dosa orang yang akan di dunia dizohirkan masih di dunia. Pertama, dosa orang yang suka makan hak orang lain. Nah, dengekeun nu beunghar menang BLT eta teh dibikeun kanu malarat atuh tong loba omong tempokeun bae si eta mah kedeung-kedeung gering kedeung-kedeung gering geus nyeritu urut bea kapuskes bae kapuskes kelila-lila stroke ieu eta. Terusin Bu, mudah-mudahan Pak Lurah biar sehat Pak Lurah. Terusin. Segenap panitia penyelenggara Maulid Nabi Musallah Masyarikul Anwar beserta jamaahnya yang sudah mengorbankan harta, tenaga, pikirannya, mudah-mudahan Allah balas dengan setimpal amal pengorbanan kita. Sebab tiba heula nepi ka ayeuna muludan mah kudu make duit bener teu. Kenapa tah panggung menang nyew, sosis menang nyew, tenda menang nyew, Tatang Khairuddin menang. Atuh aing mah disarojeng sound system menang nyew, menang manggil goreng hate tah. Nyewa menang nyewa berapa poe eueuh nyewa urang. Menang manggil nyewa terusin. Mudah-mudahan bahkan Rasul pernah mengatakan salah satu sodako yang Allah bakal masih bayar di dunia sodako untuk Maulid Nabi. Ibu kemarin kapanitia mere 5 juta, insya Allah 5 hari lagi diganti 50 juta. Ibu tarik-tarik nyebut abina mere bara duit kamari. Tarik banget. Aku lama apal banget Pak Lurah Citalaga Cikupa kalau itu apal banget orang dia mah dah haroret. Pemuda teh nagihan bae unggal burit eta ibu-ibu teh kadieu mau ngasih ibu kadieu memeh meret telempuan heula coba nampak tulisan anak peda ayat tetanggana mere saeutik ibu mah dijebang-jebeng astagfirullah ieu nu beunghar 20.000
Cilik budak ngore teh nyabu eta memang tiba lagi istiqomah 20 bebas ya tamu. Cek ibu teh pengen beunghalnya saya mah koretnya. Memeh mere ngomongkeun heula batur. Cik budak ngore teh ibu cepet ibu ngasih enggak sih? Mata magat karek ngasih urang teh. Nya sabaraha sok buru-buru ditulis ku abdi. Ah. Lu beunghar ge 20.000 komo aing. Nya sabaraha? 3.000 weng. Aya urang talaga nu kitu. Ibu ah. Ditanya cinta Rasul, cinta. Bogoh Rasul, bogoh. Ketika ini sedang memperingati kelahirannya Rasul, yang diundang adalah mudah-mudahan ini tamu-tamu Rasulullah. Amin. Kita pengen mendapatkan cinta lebih daripada Rasulullah, cobalah batul ngasih 5.000 urang 10 karek itu cinta. Kenapa? Cinta itu memerlukan pengorbanan. Aya nu diburi teh pengorbanan gitu cicing bae. Tuh ini cicing. Tuh bisaeun pengorbanan nyanyi. Cinta itu memerlukan pan ada lagunya. Bila manusia dilanda cinta, jreng-jreng gitu atuh. Ayo siap. Ya, ini cicing. Ompong tuh bisa. Ibu jreng-jreng nyeng-nyeng. Rusak. Bila manusia dilanda cinta, hati pun mengembang bagai pahlawan. Ngosakali jreng bahaya. Siapapun saingan berani berhadapan, jangankan cuma harta, nyawa pun dikorbankan. Sekali lagi, bila manusia dilanda cinta, menang sajeng-jreng. Lalu ibu pulang ya ke rumah, suami ada di rumah. Waalaikumsalam. Habis ngaji neng? Iya. Siapa ceramahnya? Pak Tatang Wahyudin dari Karawang. Apa judul ceramahnya? Jreng-jreng. Cek salaki aing kakarek ngadenge judul ceramah jeng-jreng. Ih, aing mah kadang ada jeng-jeng doang. Aisyah di mana kitu hadir? Di Buri. Bari ngabaso pula mah. Ayo nu diburi ayah. Dengarkan nu diburi. Nanti kalau ada penceramah lagi di sini ngaji itu pengen pahala yang paling besar depan di deket jeung mobil. Kenapa? Sabab ganjaran itu ibarat emas. Kalau di depan begini nih dekat saya ibarat emas 24 karat. Amin. Diburi 5 karat. Diburi jasa 2 karat. Di rumahnya di DG kadang sakarat. Allahu Akbar. Tulisin. Terakhir hatur nuhun ka tukang son. Mana tukang son ya? Diburi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tukang son doakeun sing asup surga. Jeung son-sona tukang son goblok aing ka surga jeung son. Hadirin rahimakumullah ya. Tadi ge Kang Tommy pajilah ceramah mah di sini enggak usah kebal-kebal, yang penting singkat, padat, tepat, balik bawa ilmu manfaat. Goreng hati teh cuma brokat ilmu manfaat, berkat. Ayo. Abdi dongkap di Karawang kali pertama silaturahmi, mudah-mudahan dipanjangkan umur. Dalam acara apa? Pengajian yang dikemas dengan acara Maulid Nabi, betul nggak? Tetap ini acara pengajian, kemasannya Maulid. Makanya ibu bapak duduk di sini niatan tolabul ilm,
mudah-mudahan berkah thalabul ilmi urang sing dihampura dosa. Reksa nu ceramahna, reksa nu ngajina, nu penting niat dari rumah thalabul ilm. Ghufira lahu qabla tua, dosa kita diampuni sebelum kaki kita melangkah. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus maulid? Kenapa orang teh kudu dan tiap Rabiul Awal? Kita harus yakin seyakin-yakinnya Bapak, amal ibadah orang nanti di akhirat moal bisa nyalametkeun urang. Sekali lagi, kunaon orang kudu maulid seperti mengagungkan nama Muhammad Rasulullah yang kita cintai, karena kita sing yakin seyakin-yakinnya amal ibadah orang yang kita lakukan di dunia moal mampu nyalametkeun orang di akhirat tanpa syafaatnya Rasulullah. Tong sok bedegong ku amal Pak. Salat orang bisa nyalametkeun moal. Naon sababna? Boro-boro khusukna salat orang migawena ge talalang. Salat lohor jam 2. Bahkan ayat salat lohor assalamualaikum dur Allahu akbar asar. Bi aing karek salat lohor asar. Kan ada bapak-bapak salat duha make kunut. Aya. Atuh lain salat duha eta mah subuh kodok. Allahu akbar. Ai kahayang diburu-burukeun ku Allah. Kenapa pangelen Allah teh diburu-burukeun? Bener teh? Ih hadirin rahimakumullah. Itu cara untuk mengerjakannya urang geus talangke. Apalagi kalau syarat salat itu dimasukkan khusyuknya geus eueuh, bener teh? Pan menurut kaul ulama yang lain, khusyuk itu dalam salat salah satu menjadi syarat salat. Syarat sahnya salat. Apaan orang maker salat ece leungit duit 50.000 sameme salat di teangan kebal teu bakal panggih di mana-mana eueuh bae dur lohor ngong ajan ibu wudu ampar sajadah pansalatan Allahu akbar kabiru alhamdulillah katsiran bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim bibir maca Fatihah tapi hate asalureun kulkas tadi tanya walabdolin ada eueuh cek ate. Bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun sugan di dapur dekat kompornya begitu kan ruku Allahu akbar tadi eueuh kareng lewat juga di kamarnya dekat kasur sami Allahu liman apa di lemari terus 4 rakaat salat lohor neangan teu kapange rek eureun salat rek salam masih dajjal astagfirullah pakai melidas tadi 2 sagoblok aya nu kitu salat urang salat neangan du yo di mana urang bisa nyalametkeun urang belum hadirin rahimakallah kadang-kadang aya nu kiai aya ustad aya ajengan salat teh nepokeun batur salah saeutik ieu salat kaos kitu neraka sia mah awas hadirin dalam fikih itu luas kade batur kieu keun bae lupa itu kata banyak Allahu akbar ngecegang kieu wae ya tidak kadang-kadang anu titikelkeun keur tahiyat pan ramo-ramo syukur teh ditikelkeun katempo ka nu ngarti salat kaos belekok kibar sia mah neraka tong sok ujug mokus tadinya Pak. Coba tanya heula jelema teh ditikelkeun teh kunaon mang teh ditikelkeun bodo eusi nyeri itu kan. Kemudian sedekah urang ahli sedekah nanti cek Rasulullah surga itu 8 lawangnya aya lawang untuk orang yang suka sedekah itu lawang surga untuk orang sedekah ya sedia di surga tapi sedekah orang lu mana lu diterima ku Allah kan kadang-kadang sedekah orang mah hayang katempo ku jelem hayang ditempo ku manusia di sini Bapak Haji Kiai di sini membuka donatur surga
diumumkan di musola. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo musola Masyarikul Anwar mau direhab. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ngikut ke surga datang ke musola. Saya membuka donatur. Datang ibu-ibu. Pak Kiai, ayeuna ka surgana? Engke, lain ayeuna. Maksudna ayeuna sok heula. Ayo sedekahna ka surga ibu maot. Aya nu ngasih 20.000, anu ngasih 500.000, anu 1 juta, ku kiai diumumkan. Alhamdulillah sudah terima infaknya dari Ibu Kokom 500.000. Ria enggak? Enggak, orang anu ngumumkeun anak. Datanglah cecicih. Aya cecicih aya. Eta cicih aya we di mana-mana. Tati aya tati. Ih, ngaran tati di mana-mana aya. Datanglah cecicih Kak Kiai. Waalaikumsalam. Pak Kiai, tah saya 10 juta. Alhamdulillah. Tapi tong diumumkan nama cicih ya. Hamba Allah aja. Iya. Takut ria saya mah. Iya. Terus cecicih berangkat ke warung yang banyak orang. Diumumkan ku Kiai. Alhamdulillah telah terima infak sedekahnya 10 juta dari hamba Allah. Eta cecici di warung nangtung, eta hamba Allah teh abdi. Ibu-ibu hamba Allah teh saya, eta teh ria teh rek bisa nyalametkeun moal. Haji ibadah kita haji kan kata Rasulullah, haji yang mabrur dan mubrurah laisa lahu jazaa'un ilal jannah, teu aya deui balasan surga. Betul cek Rasulullah, tapi haji nu mana? Urang mah lolobana Karawang Tangerang haji, ibadah haji tibang hayang disebut haji kubat. Betul? Contoh, Cek Kokom memeh ke Mekah, ke pasar, ditanya ke anak muda, Cek Kokom ke pasar ya? Iya ke pasar biasa. Ngejawab. Abis pergi di Mekah ke tanah suci mau ke pasar, ditanya ku anak muda teu disebut haji na teu ngajawab. Kokom mereka pasar, cek budak muda, cek Kokom ke pasar. Iya. Nah hatena goblok nyebut haji sia mah. Aing geus ka Mekah goblok sia. Terus jauh budak muda teh karek inget geus haji. Cek haji Kokom bade ka pasar. Iya. Enggak kedengaran dari tadi ngapa? Haji hayang disebut haji. Betul? Nih hadirin, jabatan haji itu cuman ada di Indonesia, di negara-negara yang lain nggak ada. Di Indonesia mah seperti di Indonesia Tangerang Karawang geus ka Mekah nunaikan rukun Islam nomor 5 balik kudu disebut haji atau hajah. Betul? Negara lain nggak ada. Tuh di Mekah onta berpuluh-puluh tahun pernah jadi haji onta. Betul? Apalagi sekarang haji nunggunya 30 tahun sekarang Tangerang. Mun emak berangkat sekarang, berangkat daftar sekarang, insya Allah berangkatnya nunggunya 30 tahun. Cek mak aing paeh manten meureun. Pokoknya mah punya uang daftar ONH, urusan berangkat jantijannya urusan Allah Subhanahu. Ternyata setelah daftar maut manten orang ninggal mah dosa henteu dosa. Kenapa? Geus daftar niat loh. Dikubur ditanya ku malaikat, cek malaikat sia meunang gusuran kamari loba duit. Kunaon teh ka Mekah? Jawab, kunaon ku sia dipaehan aing. Beres. Malaikat itu tuh bodoh tuh mau bisa ngayau sekolah nah malaikat mah. Apalagi sekarang banyak yang ngomong ini, Pak Haji boleh saya enggak belum hajian tapi umroh dulu? Boleh. Rasulullah setelah hijrah ke Madinah tahun 98 tahun ke-9 berangkat umroh dulu. Harita dipegat bangsa ku Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Gosok, Abu Abuan, tidak boleh. Disitulah ada perjanjian Hudaybiyah. Tahunan kedua baru dia berangkat umroh dulu Rasulullah. Makanya ibu boga duit, bapak punya uang untuk umroh, berangkat dulu umroh walaupun belum haji. Tenan naon.
panceka Allah watimul hajja wal umrata lillah, haji sempurnakan dan umroh sempurnakan. Wow atap di situ, haji wajib, umroh juga bisa. Na umroh dulu. Kadang-kadang sok ngomong ki anu ngomong ki eta mah kakarek umroh tong disebut haji. Aya orang talagan gitu, sombong orang itu. Nih Pak, haji dan umroh itu sama. Ibu punya uang, bapak punya uang, berangkat, ayo tawaf, sa'i, tahallul, beres pulang. Untuk disebut haji henteu ku batur sabodo teuing yang menilai Allah Subhanahu. Itu kebabruran haji dan umrah itu bukan samemehna, setelahnya. Walaupun bapak baru umroh, tapi kehidupannya setelah umroh lebih baik sebelumnya. Mabrur. Bapak memeh umroh mah hirupna tukang bobok, tukang tarok, tukang muka tali anorok, tukang ngagedean liang orok, parawan beak dalapan, neneknya beak sakodi, hiantem terus bajingan kelas berat. Pergilah umroh. Setelah umroh tobat benar-benar buatan nasuha. Hidupnya sederhana, kamu sholat ke masjid selalu berjamaah, dengan tetangga selalu akur, jeung pamajikan bager, ke anak bager. Walaupun baru umroh mabrur. Sanajan bapak ka Mekah hajian geus 5 kali, ONH plus, kaya tiap tahun berangkat haji, tapi setelah dihaji kitu-kitu kene malah leuwih berangsak belah brengsek. Geus jadi haji 5 kali, hareupeun jaipongan nyekek botol. Disebut ku sinen teh, Pak Haji gaya timbak. Haji goblok gitu. Aya nu kitu aya. Gila aing. Aya berangkat haji. Kemarin saya bulan puasa umroh Pak Kiai. Alhamdulillah. Bu Bupati diumrohkeun, tapi mingpin nu barodo ini aki-aki. Alhamdulillah. Nu bodoh mah Masya Allah ngerakeun di Mekah teh. Lantai 3 embung naik lift, pung peda dina lift aya bacaan teh paringan bolu teh open. Paingan mana ngomong kieu cenah ji open teh gede banget di dimanya. Atuh ceuk urang teh lain open paringan bolu eta mah buka open teh. Paingan diajakan naik eta teh embung bae. Sieun aing cenah paringan bolu gede eta mah. Orang ten terus saya naik tangga kelila-kalilan orang pan pusing. Atuh pan bulan puasa tas asar we urang naik ieu capek aing lah. Embung sing deulekeun itu batur tuh. Batur asup itu teh naon sih tepokeun heula. Cing ke nempokeun. Sup urang Cina duaan barodas kaluhur tah. Di luhur ere keluar mereka handap urang Nigeria duaan deui. Ingangka beneran eta mah. Sup bodas keluar duaan hideung deui duaan. Eta maneh mah kieu tuh ji tutung geseng ceuk aing ge. Ada ceuk kula teh eta mah beda jelema atuh mong aing eta mah geseng tuh cenah. Allahu Akbar. Teruskan. Yang seterusnya kita maulid ini apa? Lil mahabbah, karena kita cinta kepada Rasulullah. Betul Bu? Ibu cinta ke Rasul? Pernah bertemu Rasul can? Aya foto nate di ini, aya film nate? Tidak ada, tapi kita cinta. Nah, inilah fungsinya maulid. Makanya kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang namanya maulid ijtima'un nasi, kumpulnya manusia seperti ini, wa qira'atu ma tayassara minal Quran, dibacakannya Al-Quran oleh Syekh Ranjib. Kemudian panggil mubaligh untuk menceritakan akhlak Rasulullah dari mulai lahir sampai dia wafatnya kalau bisa. Supaya naon? Supaya orang tahu akhlak-akhlak Rasulullah, supaya nambah-nambah walaupun tidak bertemu secara fisik, mangkat ke Madinah timbang makamnya saja, tetapi tetap cinta semakin bertambah kalau kita sering menghadiri maulid. Betul enggak? Kenapa? Cinta itu bukan di mata, betul enggak Bu? Cinta itu di
cinta bukan hanya, waduh ini bisa gila ingat. Cinta hadir di dalam jiwa, hati si dada, susu dada mah. Biarlah salah di mata, biar perbedaan terlihat. Ku harap engkau nges. Cinta kepada Rasulullah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Mudah-mudahan salah satu cinta Rasul orang bisa nak kieu maulidan, mudah-mudahan Rasul cinta ke orang. Amin. Yang kedua, kita maulid untuk apa? Lil imtisal, untuk nyontok kepada Rasulullah sesuai firman Allah dalam Al-Quran. Tadi kuseh sudah dibacakan. Boleh saya baca Al-Quran dari ibu kajen? Nu ponok nu panjang, ibu resep nu ponok nu panjang. Kamari mah di Pasir Gadung, ibu resep nu ponok nu panjang, tulak pinggang. Tek nu ponok nu panjang kulama beuki. Beuki goreng hate teh. Aya di mana abdi ngos Quran, ibu-ibu jempe kemudian bilang Allah siap. Nu nyebut Allah, mudah-mudahan ibu-ibu sing kabalayar hutang. Ih, tarik banget nyebut Aminah. Berarti nu tarik nyebut Aminah gede. Tanagana hutangna. Mungpungkeun maulid, mudah-mudahan Allah ngaijabah. Saya tanya, ibu yang hadir barokah hutang, hayang cepet lunas, balayar. Ini tahjor be. Siap. Ayo. Sesuai di firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nggak Bu? Ibu pengen punya anak begitu suaranya, malah santren henteu. Ngimpi. Nih saya Tatang Hoirudin mas santren dulu tahun 90 kalau tidak salah pernah jadi juara MTQ tingkat provinsi Jawa Barat, juara pertama. Ketika itu yang final 10 nu salapan teh datang. Teu meunang hadiah, meuli bae di pasar. Ayo nyebut Allahnya ke atas, Allah lain kieu, Allah gitu. Siap ya, orang Tangerang ya, beda dengan orang Karawang. Orang Karawang mah kalau disuruh baru, kalau nggak denger jaipongan kakarek. Orang Karawang mah muncul sinen teh ngahiliwir angin bijil tina tungir. Naon eta apal geuning hitut, sanajan hitut keluar kena bibir sinen tobat. Sinen itu supaya kedengarannya enak, makanya bahasa dereka-reka angin ngahiliwir bijil tina tungir. Sina hit, coba mun aya sinen jujur cek sinen teh hit tu tengenaheun. Terusin Bu, ayo bilang Allah siap. Lihat sini Bu, ngeserina ayo tuh saya mimpin ibu-ibu. Kalau tangan saya begini terus Bu ya, kalau begini up siap, muntin jadi huntu sia itu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yo. Mak kunaon? Aipan tadi saya nanya, mak nu ponok nu panjang, kan ibu nu panjang, diberi nu panjang.
Aduh, ayo seri-serinya. Saya ceramah begini menanggung guru, loba guru abdi teh ya. Ji, kalau ceramah itu jangan bikin garang orang, tongsok kerusuhan. Pertama, yang kedua, usahakan orang itu supaya bisa gembira, betul enggak? Jangan terlalu serius, dah ceramah ieu mah mun ngaji baru serius. Ceramah mah tong serius-serius teuing, dah lain ngaji ieu mah. Iklan kumaha supaya laku gitu. Ayo sok seri. Ini kesehatan senyum itu Bu, betul enggak? 2,3% orang sehat karena banyak senyum. Teh punya tetangga tara seri, tareh paeh teh. Kayak kemarin saya ngaji di Pandeglang, bapak-bapak di depan pakai sorban gagah gitu. Dia kira manggil saya beneran serius ceramah. Kan buktinya begini, saya tengah-tengah ceramah. Urang mah teu bisa serius ceramah, terus terang. Dihesek serius teh. Pas tengah-tengah ceramah banyak senyum. Itu bapak-bapak yang di depan isin berekseri teh. Batur mah diburi, mana mah ditahan atau pan katingali kurang. Batur mah mana batur diburi mah begitu. Sejam nahan senyum, apa yang terjadi? Pipi nasi pelendung. Aos balon. Oh. Dibawa ke mantri, ditojosan pakai jarum, cos peletak. Cos peletak. Kasihan. Ayo sok seri. Seri bareng mah kagak malu, betul gak teh? Kalau keur kieu teteh senyum sendiri baru stres. Punten nu kahiji nu kadua nih maaf, jangankan senyum bareng hitut moal era ieu bareng mah. Sok coba Didi akan gerak tut pret tut pret tut dot. Nah, nu montok dot moal era. Terusin. Sungguh telah ada dan nyata dari Rasul Muhammad SAW adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang harus kita contoh. Yang bahagia dunia akhirat contohnya Rasul. Pengen sehat sekarang contohnya Rasulullah. Rasul usianya 63 tahun. 63 tahun itu Rasul tidak pernah sakit. Bahkan dokter pribadinya Rasulullah sampai bertanya, ya Rasulullah mual gering. Ay Rasul mata gering. Paingan Rasul ngomong penyakit yang ada dan datang kepada tubuh kita sebabnya dua. Satu, makan makanan. Dulu di Citalaga belum kota, Canaya Alpa, belum ada Indomar, belum ada Ramayana, kolot-kolot orang naon kadaharanana. Iya dangder, hui, ganyong, belitung. Penyakitnya naon? Tuh macem-macem. Paling roromeh, bahasa inteleknya perpecahan antara suku. Romehen, conge, nololeh, paling gitu baheula mah. Tapi sekarang penyakit macam-macam ke kampung-kampung, ya Allah, penyakit saking beratnya nepi ka ngaranna satruk. Berat. Ya satruk teh pan satruk lain. Bani ku berat satruk. Jantung selain jantung kopral deui, koronel. Dari makanan. Cek ibu, haji dah orang mah itu boga penyakit, kata dokter ibu jangan makan anu, saya mah enggak, ibu jangan makan enggak, saya mah, tapi kenapa sakit terus ya? Mikiran naon? Mikiran dunya, mikiran duit, sama. Dina pikiran, ibu bapak lamun teu percaya penyakit tina pikiran tuh, tinggali di jalan-jalan, lu barurung mata ragaring iya. Ada orang gila siling kerok jeung nu gila deui eueuh. Sugan nu burung teh keur siling urut jeung nu burung eueuh. Naon sababna si eta mah teu mikirkeun batur. Tetangganya meuli mobil joreh penting seuri we manehna mah. Ya, terusin. Rasul kalau kita mau nyontoh sama Rasulullah, makan Rasul 3 jari 3 suap, dikunyah 27 kunyahan, udah lemut baru ditelen. Kata dokter terhindar dari penyakit makrodis dan lambung. Kumaha urang dahar umat Rasul aos beko kakarek tilu gayeman geus ditelek atuh nyegol ngomong ke pamajikan buras sama ngejo
jeung pamajikan lain heuras sia luhuapna gede teuing goblok. Pukul plok plok, keluar lagi. Yang kedua, kenapa bapak-bapak banyak yang penyakit prostat, sakit kencing, ibu-ibu jarang? Kenapa? Cara kencingnya salah. Padahal Rasul menganjurkan mau laki-laki mau perempuan kencing itu dongkok. Ibu sok nangtung sok dongkok. Atuh kumaha mau nangtung? Pan ece mau selangan. Dibayangkeun cek ka dieu. Laki-laki wayahna, ya awas Kang Tommy jongkok. Pak RT jongkok. Rata-rata kan bapak-bapak komo supir ojek jurut bukan pantau mobil tiang listrik ngeuna bae nya nama kana tiang listrik ieu be. Beres teh kieu. Terus disintrekan teng geus disintrekan kumaha diadukeun ka tiang listrik digigir ka tiang listrik. Pengalaman sesi dosa sesudah adukeun tiang listrik. Cek tiang listrik teh ngomong kieu balurah gedean aing. Gila bapak-bapak. Aya nu kitu aya. Salaki ece. Cobalah bapak-bapak kalau sekarang mulailah sunnah Rasul tuh jongkok. Udah habis sunat istibro 3 kali, dehem 3 kali. Udah 3 kali. Udah 3 kali perasaan masih akeneh. Maaf, Bapak urut. Naon ucul pokon bae. Urut. Cek ibu-ibu diburi. Ulah dehem gitu. Dehem ibu juga udah jongkok maaf. Nanti dulu. Yang namanya perempuan makhluk Allah yang luar biasa. Wajahnya cantik-cantik. Amin. Lembut-lembut. Amin. Lemah gumulai. Amin. Itu perempuan. Kemudian di samping itu, masya Allah hati dan perasaannya halus. Amin. Makanya ibu-ibu tuh makhluk halus. Da aing teh juri berenang. Ternyata perempuan itu di samping halus segalanya, lemah gemulai, maaf, suara kencingnya beda-beda. Pengen tahu bapak-bapak? Perawan, sprits. Kalau macam begini nih udah punya suami beda lagi. Coca-Cola begitu. Nenek beda lagi. Kasawah gitu. Sok ngintip sia dosa sia sujon sok ngintip. Lain sok ngintip kadenge. Beda ngadengekeun di kadenge. Konyohon bae. Ini cerewet banget nih. Gila aingnya. Sok ngintip. Nih dengerin dulu atuh. Biar aku aing ngintip. Palurah ya rakyat gila ini. Sujon. Nih mana Kang Tommy? Tuh Kang Tommy kan udah rumah saya ya. Nih ini pondok pesantren Isti nih Kang Tommy. Ini garasi mobil saya. Pulang saya tiap malam jam 2 Kang, jam 1 seret. Kan di kampung, jauh dengan keramaian. Saya turun di mobil, lewat mau ke rumah saya, lewat di depan pondok pesantren Isti, di dalamnya kamar mandi. Cek urang teh kieu. Sugan teh suara ban mobil orang kempes lain. Pas begitu dengan oh di sini berarti budak santri tah keur wariwis. Sorana sprits. Lain ngintip kadenge bisa wae yo cetak. Itu beda. Masuk rumah kemudian saya salaman istri saya, buka jas, istri saya juga pipis. Tah eta mah didengekeun ka kare. Nah istri urang pa teu doraka ieu ah. Beda pamajikan urang geus boga anak genep ah. Kasawa. Saya ke dapur mau minum air hangat, mitoha hudang. Nih mare ka mana hayang ih. Nya. Kadengena teh kasawahku begitu. Makanya saya tahu. Ayo suson ngintip. Terus sih cepat lah.
Kemudian kita rumah tangga, bapak-bapak rumah tangga, Rasulullah juga punya anak istri. Untuk bapak-bapak, contoh satu saja dari Rasulullah rumah tangganya. Kumaha? Pak Lurah, dengerin, Bapak RT, kenal semua. Kangjeng Rasulna nih bapak-bapak rumah tangga anak satu tara waniun tutah titah ka pamajikan. Setuju Ibu? Yes. Ini saya ngomong berdasarkan saya ngaca dulu di kitab nih. Rasul Kang saking mulia Rasulullah. Bajunya sobek Kangjeng Rasul mah dikaputan kunyana. Keur kakaput Kangjeng Rasul katingalieun kalihatan ku istrina. Rasul cek istrina, "Ya Rasulullah, kenapa enggak nyuruh saya ya Rasulullah?" "Takut sibuk sayang." "Enggak ya Rasulullah." "Enggak sibuk?" "Enggak." Terusin. Diterusin sama istrinya. Rasul lihat istrinya lagi wiridan habis sholat duha. Rasul mau minum, ngambil sendiri gelas ke dapur, kelihatan oleh istrinya, ngerontok istrinya. "Ya Rasulullah, biar saya, kenapa enggak nyuruh ya Rasulullah?" "Takut sibuk sayang." "Enggak, wiridan mas sunnah ya Rasulullah, tapi taat sama kamu ya Rasulullah itu wajib." Diterusin sama istrinya. Jadi ternyata Rasul itu Bu lain tara tutah titah pamajikan hideng sorangan. Cek bapak-bapak, yes lah. Saya mau nanya sama ibu-ibu nih, besok ibu pulang di pasar, di rumah ada suami. "Assalamualaikum." "Salam." "Ayo masuk." "Dari kunci bisa pasar neng." "Iya." Lihat suami terkakaput. "Abang kenaon Kang?" "Nyaputin celana disobek mau dipakai." Jawab si jujur, "Rek dirontok moal." Gila. Moal diteruskan moal. Dah. Aing karek ngomong cikeneh eta. Paling pamajikan orang menepo orang ke kakaput, "Akan kenal ngaputin celana sobek." "Itu sekalian arok saya Kang kemarin." Betul? Kan pamajikan orang makanan itu nih gila. Ya, mudah-mudahan ya ibu-ibu yang hadir semua doain biar pada solehah amin. Karena kan kita pengen bahagia, betul nggak? Bahagia itu apa sih? Jabatan, tanya Pak Lurah kalau jabatan membuat bahagia. Bohong, betul nggak Pak Lurah? Liar. Lamun jabatan matak bahagia tuh Pak Jenderal Sambo mual anak buah ditembak, betul nggak? Duit membuat bahagia, bohong. Tuh si Lesti penyanyi dangdut udah miliaran punya uang, nikah usalakina dihantem beak banget nah tuh. Apa duit? Betul? Ada RT. Rasul pernah mengatakan arbaun min sa'adatil mar'i, 4 manusia bakal merasa bahagia. Yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan, punya istri solehah di rumah. Mudah-mudahan yang hadir ibu-ibu eneng-eneng salehah. Lain amil amal. Nya Pak Haji nu kumaha sih nu solehah teh? Satu saja contohnya, cepat. Iza nazorta ilaiha sarrata. Istri yang soleh itu ketika dipandang oleh suaminya, suaminya tidak bosan melihat wajah ibu. Artinya jangankan kondangan, jangankan ke pasar, ke pesta, depan suaminya selalu dandan. Sokar itu tara pilok, walaupun salaki pakai kutang doang. Karawang jawab wae. Radio hijau boleh koneng. Bujal nongtot sih bawah lam dosol deh, hidung elehoan sih dicacing paeh ngeloleh. Artinya begini Bu, isi soleha mah suami di rumah itu selalu dandan rapi. Sokar itu tara. Besok suami ada di rumah nih di kamar, ibu mau membuat girang suami, buru-buru mandi. Habis mandi dandan. Cukup pupur tipis, lipstik tipis, shadow tipis, jangan pakai kerudung. Kenapa? Bukan aurat dengan suami. Disisir, kemudian pakai bengket dan naon. Ibu di kursi duduk begitu, jangan pakai baju. Nanti dulu saya ngomong belum selesai. Artinya jangan pakai baju begitu Bu. Dipupur udah nih, tipis-tipis udah bagus, cantik. Pakai baju jangan, pakai sarung aja segini, samping jangkung begini. Terus terang Bu, yang namanya laki-laki Bu paling resep, paling indah melihat dada ibu terbuka. Ibu di kursi kieu we tah, nunggu suami di kamar keluar. Pas suami di kamar keluar, begitu lihat ibu keur kieu,
Cek suami itu mata molotot, awas ucing nepo berit. Wow. Ibu kalau begini, ada apa? Membuat penasaran. Suami langsung lompat meremas-remas tangan ibu. Dipandang wajah ibu dan mata ibu. Ibu malah berkedip, ada apa? Suami tidak terasa menyanyikan sebuah nyanyian. Cek suami teh, matamu duhai tajam sekali, menusuk jauh ke lubuk hati. Aku cinta padamu, padamu, aku sayang padamu, padamu. Maklum orang Citalaga ngejawabnya begini, ngejawabnya istrinya, tutup duduk moal burung di sana, hati kuring mual benang di babada, daun hiri saksina ngamplang. Bayar atau RT bayar. Artinya dengerin ibu, istri soleha kalau suami memandang ibu itu masya Allah kayak kagum, ibu itu tersenyum. Ima tuh pamajikan orang mah dandan mau kondangan, wah cantik banget, orang kaget, wih cantik banget, itu lak pinggang. Nah saya nyelekan aing waktu, wow ka aing sia. Istri soleha. Istri soleha yang kedua, suami mau berangkat kerja besok nih hari Senin, ikutin sampai pintu gerbang. Oh sok tilok. Besok mulai ikutin sampai pintu gerbang, pegang tangannya, berdua di depan pintu. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku sertakan. Osok itu tilok. Besok mulai ya, supaya suami semangat. Langsung mau berangkat suami di depan pintu, depan pagar. Berangkatlah sayang. Orang pada liwat nengok semua. Wih, gila kali ya, gila. Kenai jeung salaki itu dosa iya. Pulang suami tong ditinggal jingjing bawana, nu penting suami sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambil tangannya. Langsung. Aa, mau mamam dulu apa memem dulu? Begitu. Osok tilok. Ini bu, ini basa-basi doang supaya suami habis capek itu gerirang. Tanya sama suami, pira aku tak capek orang memem ngegenyol mal, iya kan? Masa habis capek orang keringatan, memem dulu, mamam dulu, memem enggak, capek. Paling mamam dulu neng, belum mamam, sediakan seadanya. Ketika suami lagi makan, harus ada di samping suami. Osok itu tilok. Ai cengan tari lok wae ti tadi mula. Sok naon doang ka salaki atuh. Ini cuma suami makan, ibu ada di sampingnya. Itu Siti Aisyah dulu begitu. Kalau suami lagi makan, keringatan ambil tisu, ibu ngomong, Masya Allah, itu keringat, Masya Allah. Osok itu tilok. Ya mau suami makan keringatan malah tulak pinggang depan suami, kesang tak kesang, makan kayak bocah lu mau ngesang ya, mocal kena piring tak susut parah. RT mau ke desa abis makan tengah caheula aya remeh na iya nasi eta pamajikanna lah remeh tah dia bawa gawe kejo pemajikan, ayah nu gitu pemajikan, gila. Dengerin, bu, ini bulan soleha ibu. Yang seterusnya istri soleha itu yang selalu malu di depan suami. Wajibu alal marati dawamul hayai. Wajib kepada seorang istri yang punya suami harus malu depan suami. Saya mau nanya ibu-ibu nih, cantik, bu, ibu dulu anyar kawin, duduk berdua. Maaf, pengen kentut erak tuh. Isin teh sekarang tak dengarin pak tah pengakuan tersangka dulu manyar kawin duduk berdua dengan kita pengen kentut menikah cek suami neng kenapa sakit perut nahan takut kedengar suami neng sakit perut merah banget nahan hitut neng kenapa sakit perut butek lari ke kamar
cetrek kunci sendiri di kamar nyemplung dibekehkeun ayeuna suami lagi ngerokok lewat boro-boro permisi goblok aya nu kitu urang talaga aya sok dia ngajajar Kang Tommy siapkan siap urang rukiah kiai stres teh awe aya masalah teh kalah ngeyel bener teh adapun urang hitu cek urang dosa sia adapun aing kalah tulak cangkeng cek dokter ge kesehatan aka lain kesehatan setanan eta mah terusin Bu capek teh kula capek dibayar tong sok kitu sih dibayar ih cerewet bener ini perlu ya dibayar parah kemarin saya ngaji di mana di Paneglang Lewi Damar tuh begitu datang saya cium tangan semua ayo saya kalau dicium tangan hati mas seri nah sebabna ya Allah bukan saya yang mulia bukan Allah menutupi aib saya kemudian itu protokol silakan selamat datang kepada kiai kita dari kota Karawang al-alim al-alamah ad-dairallah al-fadil al-marhum aing sama goblok almarhum aing can pae kalepasan itu saya langsung duduk langsung ibu-ibu pada datang nyubahan kopi mangga Pak Kiai yuk Pak Kiai sopan banget mau pulang permisi Pak Kiai lewat depan saya begitu saya hayang diimah ku pamajikan gitu tilok cuk saya teneng kopi belum pernah datang istri saya silakan Al Mukarrom can pernah itulah istri saya karena ya saya curhat ya orang mah depan saya permisi Pak Kiai lah kemarin saya lagi ngerokok di pintu istri saya lewat boro-boro permisi ngeser kuat parah awet gila ternyata benar kiai sote cek batur cek pamajikan lain kenapa disebut lain nyahulan alina Pak Lurah gagah lihat betul enggak gagah kita takut sama Pak Lurah di sini gagah di rumahnya maaf uting dapur maaf Pak Lurah sarua jeung urang Masya Allah bener-bener ih awe parah kalau ada suami kalah sama laki sama kalau suami kalah sama perempuannya itu sudah qadar dari sononya Nabi Adam juga mengalah betul enggak itu kada ibu jangan sombong saya eleh kurang enggak ada ceritanya laki-laki kalah sama perempuan betul enggak tuh bisa tapi aku laki eleh ku awewe bener tak kita bukan eleh bapak-bapak ibu-ibu mengalah betul enggak mengalah dengan kalah beda loh kenapa kita harus mengalah bapak-bapak sama istri bapak harus tahu manusia yang paling sakti adalah perempuan kenapa sebut paling sakti nyana mah bisa ngahirupan upae cicing budaknya honaon duh ibu ibu betul bisa menghidupkan yang mati ya bisa saya sakti Allahu Akbar mudah-mudahan terusin daripada ceramah mau letak politik betul nggak Pak iya letak politik dari dulu lah lu penting mah nih pemerintahan Indonesia ini enak kita sholat enak ngaji enak betul nggak kenapa pemerintahan hukum ada betul nggak kalau kemarin corona 3 tahun corona kemarin ya Pak Lurah nu manggil gila gara-gara corona coba hutang entah 3 tahun anak santri Kang Tommy ada 150 orang-orang mana-mana jauh-jauh bahkan di Tangerang ada orang santri saya ada 3 orang hari tak corona ulah dibesuku inung bapana jangan transfer ya, anaknya jangan pulang atuh beas aing beak
istri saya ngomong, beas beak KB di budak santri kumaha, nah malodar anak batur lah. Kesal bener Pak Lurah, gara-gara corona. Akhirnya saya kasihan juga ya Neng, beli beas yuk, pakai mobil tuh ke Johar pasar beras. Neng antar, istri saya ngantar depan. Masya Allah lagi lockdown tuh, itu Masya Allah saya dikejar-kejar satpol PP. Trit berhenti, buka kaca, ada apa Pak? Bapak lockdown mau kemana? Meli beas, anak santri malodar ternyata. Oh iya cepat ya, iya cepat ya. Iya itu di samping bapak siapa? Ini istri saya nganter. Satpol PP ngomong kuma, Pak tolong istri bapak turun dulu pindah ke belakang. Emang kunaon? Takut menular Pak. Astagfirullah. Itu yang saya sakit hati, istri orang menular katanya. Dicarikan kok yang Satpol PP saya teh kelo gitu. Iya istri saya, masa menular sama saya? Unggal peting kuaing dikenyotan. Ngecek. Unggal peting kuaing dikepan kenyotan pero ke menular. Parah tah. Corona, betul enggak? Beres corona 3 tahun di Indonesia, di Jawa Barat ada gempa bumi Cianjur, Cugenang. Di situ banyak guru-guru kita yang meninggal dunia. Betul enggak? Beres gempa bumi di Cianjur, pindah lagi ke Rawang Selatan, tepatnya dekat kampung saya. Ada angin puting beliung, satu kampung habis porak-poranda. Sampai bupati, Pak Bupati saya perempuan datang, Pak Haji antar yuk lihat yang puting beliung. Ayo diantar. Nangis bupati depan saya. Dahsyat sekali Pak Haji ya. Iya teh, ini baru puting. Saya ngomong bener, puting beliung. Emang kenapa? Belum susu beliung Bu. Puting kan kecil, wik. Puting kecil, begitu dahsyatnya puting, apalagi susu beliung, war, beak. Akhirnya dia senyum, ya. Tapi ada yang ajib, nenek-nenek usianya 99 tahun, rumahnya reot, kalau didorong udah hancur, tapi nggak apa-apa, kenteng satu pun tidak yang jatuh. Sementara di belakang rumahnya, depan rumah bunga bagus-bagus hancur semua. Saya jarah kemarin, namanya Iji Sipu Haji Halimah 99 tahun. Ma Haji, saya tatang Hoirudin, doanya biar soleh ya. Iya, biar sehat ya Mak. Ya doain Mak biar sehat kamu ya. Mak saya mau nanya, Mak punya amalan apa? Punya wiridan apa? Orang mah bagus-bagus hancur. Mak ini imah reot nggak apa-apa Mak. Haji, Mak itu sememeh angin puting beliung. Mak teh nginum tolak angin dulu. Ternyata tolak angin Pak Kades. Ya ceramah serius-serius teuing lah, mana we pernah huntu katipu teh mending ngadengekeun kieu tolak angin. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dari mulai corona, gempa bumi, angin puting beliung, sekarang kemarau sudah tidak ada air, mudah-mudahan bukan ajab dari Allah, hanya teguran dari Allah. Amin. Penyebabnya apa? Banyak penyebabnya. Makanya kata sebuah nyanyian begini, mengapa bencana kerap melanda, berbagai musibah jadi berita, korban harta benda tak terhitungkan, bahkan korban nyawa tak terperikan. Pertanda apakah ini semua? Lagu siapa? Urang Roma. Astagfirullah, ini ngesang-ngesang disebut Roma. Parah ya Pak Lurah rakyat teh. Terusin. Apakah musibah sekedar cobaan? Apa peringatan ataukah hukuman? Ya azza wa jalla. Astagfirullah.
betul kurang sare urang teh ngintip deui ya. Terusin Bu. Mudah-mudahan nih besok tahun politik, awas hati-hati. Pokoknya mah milih mah jangan salah kita memilih 6 tahun ke depan bakal hanyakal, betul. Jangankan milih DPR, jangankan milih lurah, milih RW juga hati-hati. Tuh Kabupaten Karawang satu perumahan mau pemilihan RW di kelurahan, cek urang tah Bu ini tah bagus tah, saudara saya juga mau duitan. Karawang mah gitu, duit. Lantas ibu mau calon RW yang mana? Itu yang muda Pak Haji, itu mah kaya orangnya dermawan. Itu keponakan saya juga itu. Jangan dipilih itu mah. Kenapa Pak Haji nggak ngedukung ponakan sendiri? Saya mah bukan nggak ngedukung, nanti malu-maluin Bu. Emang kenapa? Ngomongna cadel ngirung. Ngomong cadel ngirung. Dipilih kemarin jadi RW. Kemarin maulidan di desanya, di kelurahannya manggil saya. Mau samutan, cek orang tong samutannya. Malu-maluin nyak mu nyanyi wayana tong samutan menalan doang perkenalan ternyata sambutan. Aduh urang era kieu we urang contohan tong samutana contohan tong awas Pak Lurah mun ngamuk satong jawab sia sambutan RW baru ngomongna cadel ngirung nyanyamu anyai manyuk ibu perkenalkan saya ini adalah ketua RW ibu-ibu. Tuh kan contohan besok kali Senin kumpul di kecamatan ujung ewean ewe 1 ewe 2 kan saya contoh Bu. Maksud dia saya itu ketua RW, nanti hari Senin kumpul kecamatan 7 KRW-an berhubung gelinu ini ya gitu. Makanya besok milih hati-hati mau aina calon DPR ngomongnya doang bener tuh. Sebelumnya datang ibu ini saya kalau menang nanti jalan saya pakai sukro cincau aspal bohong bener tuh. Terusin Bu, capek enggak? Yang kedua punya anak wa uladu abroron, indah bahagia punya anak pesantren teh budak. Orang pesantren budak mau jadi kiai, urusan jadi kiai urusan Gusti Allah, betul enggak Bu? Yang penting budak taruh di pesantren, enggak taruh di pesantren suruh ngaji di sini. Yang penting akidahnya kuat, bisa baca Qur. Begitu. Nanti jadi lurah pinter baca Qurannya, akidahnya kuat, bagus enggak? Begitu di Islam itu. Di kebanyakan para usia SMP, SMA belum bisa baca Quran, betul enggak? Bahasa Inggris pinter, bahasa Jepang pinter, bahasa Quran nggak bisa. Nauzubillahi min dzalik. Nggak sukses tuh orang tua begitu. Betul? Quran Pak awas. Udah tua mah susah tuh bos limbah datang ke saya tiap malam minggu. Orang kaya pengen bisa baca Quran susah. Eta teh mayar mah aing sudi. Mayar Pak Lurah. Hese banget. Tabat 8 bulan baru kelar kemarin tuh. Ayo tamat Pak nih. Nanti Fatihah setelah tabat. Innahu kana tawwaba. Ayo innahu kawatambaga. Susah banget. Salat bar. Sudah tua mah susah. Sekarang lagi Fatihah susah banget. Siropol. Ayo ditolol. Lazina tadina. Sambung. Siropol lazina ditolol tadina. Sekolah nahate sia tolol tadina. Jadi omongkan ini bisa temayar. Goiril, ayo gurawil. Hancur Fatihah. Itu istrinya kalau ngomongin duit Pak lancar banget bibir. Giliran Fatihah susah banget Bi. Nih lihat bibir saya Bu, begini aja. Iya karena budua, ayo. Ya karena berdua. Berdua bertiga. Mestinya jangan aing Pak. Susah banget. Udah tua mah. Ayo Al-Qur'an itu mujizat Rasulullah yang sampai sekarang masih ada. Nih dibaca enggak artinya enggak apa tetap dapat pahala. Betul enggak? Tapi awas baca yang bagus. Makhrijnya yang bagus, yang pendek-pendekan, yang panjang-panjangkan.
awas. Dan tidak boleh lagu-lagu kita di Al-Quran kan mentang-mentang orang cerita laga iya karena budu iya kan nggak boleh. Mentang-mentang orang tabat yada abi lahabi watab entong es lilin itu mau anak muda hobi dangdut baca Quran Yasin lagu dangdut malam Jumat di musola Yasin wal Qur'anil hakim. Nggak boleh, nggak boleh, ada aturannya. Jangan baca Quran ajan juga aturannya, betul nggak? Bagus suara tapi nggak benar ajan, jangan. Tuh santri saya dari Jakarta, preman, bekas pemain band, bagus suaranya, kemarin ajan, malu saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Usah tak kolot kenapa kau orang kabeh? Kenai preman lah yang diajar kenai. Diantap teh kalau bikin edan. Lah lagu dangdut pakai ajan. Hayya salah, hayya lal falah, follow ta. Oh hati-hati ya, ada aturannya. Quran begitu ya. Rumah bagus pinggir jalan habis subuh baca Quran idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Pantes enggak? Enak enggak? Rumah jelek pinggir jalan habis subuh Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Indah enggak? Imah-imah jelek pinggir jalan habis subuh luan Quran musik cocol belum disuapin dicocol lagi sambal lala jelo tak imah tak bakar imah gitu mah. Awas bu, hati-hati ya. Anak sekarang tanpa ada didikan agama gagal pak, betul nggak? Jeung baheula budak aya nama urang mah baheula artinya sakola luhur-luhur kakolot aya hargaan bener teh. Kolot keur ngopi baheula pak apa permisi ayeuna mah henteu kolot keur ngopi ngajleng bae kolontang ditajong kopina ceuk bapana tulak cangkeng anak setan. Cek anaknya tulak cangkeng, oh gua setan, lu apa lu tuh setan? Anak aing memang ngalawan, bener teh? Bahasa ka bapak urang lembur geus selain bapak lain abi, bokap. Datang indungna nyokap. Datang kakana, kakap. Datang uana. Atuh wakap. Dikalepet di musola eta. Bahasa aing mah gaul, bro. Anak muda di sini duaan, di sana 3 orang. Oh jalan, woi kemana bro? Sini bro, ke depan. Awas hati-hati turun bro. Parah budak ngorain nama. Kayak dirikan. Allah Akbar. Yeay suri kawas gitu. Goreng banget sirina. Ayo, yang kedua kita seringan baca sholawat. Quran dengan sholawat beda teh, bedanya apa? Beda we. Al-Quran yang panjangkan, yang pendek. Kalau sholawat nggak apa-apa, yang pendek dipanjangkan nggak apa-apa. Ya Nabi salam alaika itu panjang, padahal nggak panjang, boleh. Dan yang kedua boleh dinyanyian kita, boleh nggak apa-apa. Nyanyi apa saja, baca sholawat nggak apa disholawat, asal bener bacanya. Lagu Jablay bisa nggak lagu Jablay? Malam minggu ke Kubinarian, pulang-pulang berbadan 2, ujungnya lain. Jablay. Sholawat ya Rasulullah salamun ya Rabbi asani wa atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal sama. Lagu naon deui? Menunggu boleh. Sekian lama
aku menunggu untuk kedatanganmu. Ya Nabi salamun, ya Rasul salamun, sholawatullah. Sama enggak? Orang mah yang lagu India boleh. Hosaibah, 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 mere getom se tu बताएंगे क्या कहते प्यारे हमें अपने mega ngartiin teu Cak pengen molotot wae atuh sholawat sholatullah ala toha salatullah salamullah ala yasin tawasalna bibis wa bil hadi rasul wa kulli mujahidi bi ahlil badriyah. Salawat ibu pengajian ibu-ibu boleh naon dia poe naon Selasa kiai belum datang, ibu-ibu belum datang yang jauh, eteh paling dekat dengan musola, langsung di pinggir jalan, bawa mie ke pinggir jalan. Salatullah salamullah, insya Allah macet jalan. Pak Lurah lewat, itu ben macet ada apa Bu? Ibu badis talim Pak Lurah. Kenapa? Stres Pak Lurah. Ya Allah ya Rabb. Aduh, terusin. Jadi kenapa saya dibut pijai, ini ceritanya begitu. Pertama suka nyanyi India, yang kedua ini ceritanya saya biling pijai ya terakhir. Saya pesantren 13 tahun. Saya di satu pesantren punya pacar cinta pertama. Cinta pertama itu susah untuk dilupakan, betul? Dulu belum ada HP, saya nyurat sama istri saya. Anaknya satu-satunya Pak Lurah, anak jelma beunghar. Cek orang beres, warisan loba. Saya cinta pertama, dia juga cinta pertama. Saya surat, Neng, saya mau pesantren dulu ke Banten, Paneglang, insya Allah. Saya di Cisantri dulu tuh, Cisantri di Kalukawang sebentar. Saya pulang nanti dilamar. Saya 3 bulan pulang langsung ngelamar malam minggu dengan paman saya. Ayah sudah tidak ada, bapak ngelamar. Bapaknya, putrinya si Neng, mamahnya Uminya lagi di dapur. Saya ngomong hari itu bisa, Pak. Abdi jauh di Jugjung angan di teang lain ke Boga Cilencang. Abdi itu bareng ngelamar si Neng nak keula jang. Uminya di dapur kene. Uminya datang. Saya kira mau duduk bersama kita. Henteu Noel ka budakna. Neng, kamar yuk. Umi yang ngomong. Bawa ke kamar, ngomongnya tarik Umina. Iya, eta budak santri teh lain. Nya Umi, iya dengekeun. Umi teh budak teh hiji-hijina maneh-manehna harapan Umi teh rek naon kawin ka santri make samping malulu mata loba anakna. Astagfirullah. Urang sampai kieu, ya Allah. Naon hubungan anak samping jeung anak. Ayo, kitu bisa ngomong tah. Peda ustad kiai make samping, yo cok dengekeun kiai ustad make samping identitas lain teu make calana make tah curhat ya pusing aku teu make calana urang teh Allah saya sampai begini astagfirullahaladzim itu paman saya balik ke heula balik itu yang paling sakit saya kedua ibunya ngomong di kamar tarik banget supaya kadenge meureun ya Umi teh hiji-hijina anak teh maneh-manehna Neng harapan Umi teh coba pikir kumaneh kawin ka santri ngalebokan kulhu cuk urang aing ngakanan kulhu iraha intinya lamaran saya ditolak. Masya Allah eta salakina eleh ku pamajikan cicing baik kieu baik
Saya nunggu di jam 8 sampai jam 12 kok, tuh balik-balik tuh. Keluar saya pulang aja Pak, emang cium tangan bapak dan musab sing sabarnya jang umina budak emang cerewet cek orang hati siap bisa ngal didik tahu tidak omong ke dia kurang era cek orang biasa Pak, nggak apa-apa padahal saya hati sakit pulang saya dengan paman saya jalan kaki eta salilah pulang ngaliakannya sudah tek digorane henteu sampai rumah setengah 2 lebih ka imah bisa tidur boro-boro bisa tidur kenapa cinta ditolak pelet bertindak ku aing dipelet sia dibuka buku menang ijazah di Banten halaman 50 ingat kene pelet mujarab nah iya cek aing puasa 50 hari tarku jiruhin tidak makan yang bernyawa cek saya nah hati boro-boro 50 poe aing mah 100 poe siapkan jadi hati mani langsung ampas saja sholat hajat langsung ngawirid besok langsung puasa niat 50 poe kakarek saminggu puasa palurah nges dikawinkan ke batur puas kenapa saya tahu ayat surat onang nah aing iba kawinnya bulak balik dikawinkan ke orang Jakarta ku inu matre Allahu Akbar kenapa puasa saya berhenti piraku melet pamajikan batu doraka eureun puasa aduh Masya Allah baca suratnya ayat surat di manehna ujungnya begini oh kakakku yang tercinta seandainya air mataku dapat kutulisan menjadi tinta takkan kutulis surat tinta ini wassalam datang ya Ice Trisnawati malaman nikahnya babaturan datang yuk datang ayo saya harita pakai peci buku gondong kaos berem jaket hidung celana lepis merek lee baheula merek lee kemudian sepatu abri menanginya beli hansip tetangga gagah ceritanya kenapa saya tidak pakai peci ada organ tunggal begitu saya datang Waalaikumsalam inungnya lihat saya biwina monyet datang gitu adanya ku aing tapi saya cukup aing bisa naon sih nggak apa-apa yang penting saya bertemu dengan pacar saya Bantan langsung kapu adek begitu berjabatan tangan bertemu muka berpandang mata berucap kata nangis maneh teu kuatin nempo urang sugan teh moal datang inungna ngomong eta gara-gara setan datang gitu inungna benci banget saya duduk kieu we pura-pura ningali organ tunggal padahal saya ningali mana cerik bae inungna kayak mengusir saya disitulah saya harga diri masih ada langsung naik panggung saya suara alus kene di situ ke tukang organ mang lagu iya ta musiknya aya langsung saya nyanyi India di situ nyohor pijainya coba nyanyi percaya saya di situ lagi nangis saya di panggung lagu India kan kurang teh Bu kurang bari nangtung teh kieu बहुत पेड़ खेरते हैं तुमके सनम बहुत पेड़ खेरते हैं तुमके सनम कसम काहे ले लो कसम काहे ले लो खुदा दे कसम बहुत pe ngerti henteu urang ge teu ngarti pupuk harita saya nyanyiin bahasa Indonesianya kan ada lagu Mansur kan ada langsung kurang ditunjuk napu ade teger cerik teh curang jangan pura-pura engkau bersedih jangan pura-pura engkau menangis kebencianku tak dapat kau tukar dengan air mata pedih di hatiku bagai disayaf oleh tajamnya pisau berkarat langsung pingsan napu ade modar sekoai pingsan tah inunglah hareupeun panggung kieu hei setan monyet turun nyumput lagi bang terus mang terus lah ternyata ibunya yang pingsan anaklah pingsan inung bawa ke dapur terus apu ade ayak kiai geuning dipecetan ke sehat deui ta panganten tapi musik masih derkene nempuan urang pada nyumput sieun ku inungna urang kieu
Pas mau nyanyi lagi saya nangtung deh, kurang tunjuk deh panganten teh. Aku bukan bersedih karena perkawinanmu yang membuat kecewa, kau dustai aku. Sekian lamanya bercinta denganku, tapi kau menikah dengan orang lain. Kejam dan teganya alasanmu saja, karena terpaksa. Pingsan lagi. Sembuh-sembuh dibawa ke rumah sakit Bayukarta, 3 minggu is dead, maut. Kena kawalaku santri satu yang dihina, ribuan santri merasa terhina, betul. Makanya ibu eteh punya anak cantik, saya mau nanya, rek dikawinkan kalau bertitel, kalau itu bertitel, ayo tuh bertitel baik. Padahal semua laki-laki bu, mau santri mau pejabat semua bertitel, laki mah kenapa titel? Titit yang ngagantel. Terusin bu. Masya Allah. Aduh penting-ting ya, aduh jam daru 12 sih. Capek bu. Mudah-mudahan ibu soleh-solehah, mudah-mudahan, amin. Juga kepada bapak-bapak nih, dengerin bapak-bapak, saya suka dipanggil ibu-ibu, dekat saya dengan ibu-ibu. Hampir semua yang manggil saya siang ibu-ibu, saya suka nanya, bu, saya ini seorang suami, coba ibu saya mau bertanya, apa sih yang ibu harapkan dari suami? Ternyata suami, dengerin, ibu-ibu istri kita nggak banyak kemauannya. Satu, yang paling tidak suka dan tidak mau perempuan dibanding-bandingkan jeung pamajikan usejen, betul? Setuju bu? Awas tak bapak-bapak pak tong-tong nak. Lurah kondangan dengan istrinya, Pak RT keluarangan dengan istrinya, eta RT ngomong ke pamajikan, tuh dele pamajikan lurah glowing bicara siapa betekok tong gitu, sakit hati, betul nggak bu? Nih dengerin bapak-bapak, kalau perempuan kita istri itu mau glowing, mau cantik, dengerin bapak-bapak, modalan, bener tuh bu? Setuju? Tepuk tangan ibu. Yes. Dengerin pak tuh. Yang kedua untuk bapak-bapak ya, dengerin. Istri itu maunya dan keinginannya itu dipuji sama suami, betul nggak? Coba ibu seperti lihat pak, sok aya salaki nama goreng, tapi pamajikanna geulis. Kenapa? Berarti lalaki itu pandai merayu wanita. Wanita rata-rata pengennya dipuji. Lamun geus wanita dipuji, kelepak langsung nakara. Coba pak, coba muji ke pamajikan sorangan. Ibu sok dipuji telah sih ke pamajikan laki. Ih gila tanya. Pak muji, pak puji, walaupun berbohong teh nyahon ieu kunae. Umpamanya urang pan geus geus kolot mah geus teu hararayang ke pamajikan teh gorengnya bener teu. Nu tadi langsing jadi langseng. Mereka onangan, pakai kaos baru, mau morocot, awas, nangka dikorosokan. Yo berem, lipan meni berem banget yang huntu-huntu berem nyemir teh. Make nanya, halus tuh, orang boleh heneg nempona. Bagus tuh, heneg teh hati teh geuleuh aing nempor sia teh geuleuh. Tapi cobalah keluarkan dalam bibir, bagus, gelis. Padahal hati goreng kan nggak apa-apa mau nyahon iya. Nyahon iya kadang-kadang salaki sok jujur akang mah pamajikan geus dilipan berem-berem, bagus tuh. Awas tari tas ngelebok ayam. Itu nyeriun hati, pengennya dipuji istri. Yang ketiga terakhir dengerin para suami ya tuh, lalaki malah muka singgung cari cing ibu kieu pura-pura toreknya mah. Terusin bu, terusin. Nih bapak-bapak, mau bapak kepala desa, nah bapak kepala desa, mau pejabatnya, mau yang kayanya, mau kiainya, dengerin. Kesuksesan kita bapak-bapak, lurah sukses punya mobil, punya ini, kiai sukses punya mobil, punya sawah, punya rumah bagus, eta teh lain menang urang sorangan. Bapak-bapak suami, eta teh doa pamajikan di rumah. Setuju bu? Tepuk tangan. Yes. Cek ibu-ibu. Makanya ke bapak-bapak yang pengen banyak yang ngedoain, pamajikan tong hiji. Setuju ibu? Oh tadi yes.
Bapak-bapak setuju? Di dia mah di itu mah setuju. Pak Kades pakai setuju. Sorana leutik. Takut ketahuan istrinya. Pulang ke rumah istrinya geus dipayun kieu tah. Nah panto, hayo asup modal saya ku aing. Sieun. Aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan yang terakhir suksesnya momen seperti ini ada perubahan. Tadinya Masarikul Anwar, mudah-mudahan besok penuh dengan jamaahnya. Amin. Supaya masyarakat iya benghar kaya di Mekah Madinah, cobalah ikuti Mekah Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Mekah Madinah itu nutup toko, semua berlarian ke masjid. Makanya Mekah Madinah walaupun tumbuh hanya pohon kurma, tapi buah-buahan apa yang tidak ada di Mekah Madinah? Berkah berjamaah. Rumput tidak ada, air tawar jarang di Mekah itu. Kenapa? Doma marontok, ontak marontok. Berkah berjamaah. Nah talaga di dia cai loba jukut harejo, doma karuru. Komode nu boga doma leuwih kuru tibatan doma. Parah. Kenapa? Tidak mau mengadakan berjamaah. Dulu ada sahabat Rasulullah namanya Abi Maktum, orangnya buta, datang, ya Rasulullah saya buta, ada keringanan enggak ke masjid? Kata Rasulullah, kamu ngedenger enggak di rumah azan di masjid? Kadenge ya Rasulullah, ke masjid walaupun kebuta. Suami ibu yang tidak pernah musol ke musola, coba saya mau nanya, suami ibu tak berjamaah buta ente torek ente torek pasti sampai kan 4 jelema mah bono tak boro-boro, iya boro-boro jelema bu. Saya ceritanya Mas Sante di Pandeglang, ku abah teh tak puasa, yang ketiga malamnya terakhir kamu jangan tidur, nanti jam 1 jam 2 ada yang datang jin, tapi jangan takut ya, mana maca ayat kursi weh. Jam 2 malam kercang bulan datang jin 7 jin gorade halanyir tong hayang aplok jeung jin teh halanyir barau. Saya baca ayat kursi saking takutnya, Allahumma satu kali temangkat, 2 kali Allahu la ilaha illallah, 3 kali temangkat, tarik 4 kali Allahu la ilaha illallal hayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, 4 kali marangkat nu genep, nu hiji mah henteu, nu hiji mah panggere cicing we kieu we, ka genep kali baca tadi Allahu la ilaha illallal hayyul qayyum, cicing bae, ka 7 kali Allahu la, tarik saya cicing wae, ka 8 kali ditarik ke satarik-tarikna nu genep kalah datang deui. Juga trek naon nu genep teh nyokot nu hiji ngagusur nu hiji ngomongna teh maaf ustad di mah goblok torek cenah di bawah teh. Oh paengan saya mah jodog wae torek tah salaki ibu ge kitu toh. Makanya besok ada ajan Allahu Akbar Allahu Akbar, suami ibu di rumah keur ngudu sampeurkeun ku teh toel kitu tong ngomong. Ayalah salah masyarakat Anwar, ibu langsung cek suami emang aing goblok gitu. Aduh capek ya guys. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, walaupun kita perbuatan amal kita jauh panggang daripada api dengan Rasulullah, tetapi dengan adanya maulid kita ya Allah yang menang syafaat bener teh. Mudah-mudahan orang banyak dosa pun Pak menang syafaat Rasulullah, insyaallah masuk surga. Selamat amin. Dan kepada para kiai, para ajengan mohon maaf ketika kita tetangga kita maksiat, jangan lihat sekarang maksiatnya, belum tentu sampai akhir hayatnya maksiat, betul nggak? Betul itu. Urang oge nu sok salat tiba heula belum tentu urang teh husnul khotimah, tapi mudah-mudahan amin. Kenapa banyak orang ahli maksiat masuk surga? Kenapa? Ujungnya bisa tobat loh Pak. Tetapi tidak sedikit banyak ahli ibadah masuk neraka. Kenapa? Karena kesombongannya ibadahnya. Iblis bukan tidak berakidah, iblis itu sangat berakidah, bahkan dia narbiah malaikat beratus tahun di surga. Kenapa dimasukkan oleh Allah ke neraka? Iblis bukan tidak percaya sama Allah, karena sombong ibadahnya. Apalagi kita, betul nggak?
Makanya hadirin rahimakumullah, setelah sholat banyakkan istighfar. Kemudian kata Rasulullah, kalau mau sholat, mau tidur, baca sholawat Jibril 1000. Insya Allah nanti kapan-kapan kita bakal bertemu dengan Rasulullah di mimpi. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Rupanya sekian, apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.